Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Tom Lembong. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2 dan pertama ada Putu, Kiel, Nael, Joseph, Cleo, Vanessa, Evon, Sachi, Mikaela. Salah satu fakta dari Tom Lembong terkena kasus saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam kurun waktu 2015 sampai 2016. Awalnya, Tom Lembong divonis selama 4,5 tahun atas kasus dengan korupsi impor gula kristal merah. Tom Lembong ditahan pada 26 Oktober 2024. Oleh karena itu, negara rugi sebesar 194 miliar 718 juta 181.818,19. Tom Lembong berkali-kali memberitahu bahwa kebijakan itu dilakukan atas dasar perintah Presiden ke-7 Joko Widodo. Salah satu fakta kedua, pada Tom Lembong disebut tak dinikmati hasil korupsi. Tom Lembong dinilai tidak ada niat jahat mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Ini menyebut seseorang dapat dijerat sebagai tersangka kasus korupsi apabila memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi Tom Lembong masih bisa ditersangkakan jika ia memperkaya orang lain. Fakta ketiga dari Tom Lembong, perbuatan yang dimaksud yaitu dengan memberikan izin ataupun mengetahui jika impor gula dilakukan bukan oleh perusahaan BUMN. Padahal Tom mengetahui jika penugasan yang diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI untuk impor gula seharusnya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Namun dalam penugasannya, Tom hanya disebut dilakukan oleh perusahaan produsen gula nasional. Opini, bagaimana menurutmu cara yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus Tom Lembong? Opini kedua, tampaknya Tom Lembong telah difitnah karena dia hanya salah satu orang yang mengurus perusahaan impor gula. Maksudku, dia nggak ngapa-ngapain korupsi. Opini ketiga, menurutku Tom Lembong hanya menjadi kambing hitam atau alibinya si koruptor yang asli, sehingga kasus semakin panjang. Opini individu, menurut saya Tom Lembong seharusnya tidak dipenjarai untuk 4,5 tahun untuk impor gula sebesar 1.940 miliar. Impor GKM telah merugikan negara dibandingkan jika negara mengimpor gula kristal putih harganya lebih mahal. Vonis Tom Lembong tentang kematian, hukum, administrasi, dan kemenangan politik. Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara. Menurut saya, tuntutan ini terlalu lama dan juga hal yang disampaikan terdakwa tidak jelas. Menurut saya, Tom Lembong harus dipenjara dan dendanya juga dinaikkan karena sudah merugikan negara. Namun banyak juga yang mendukung Tom Lembong. Ia dinilai tak memiliki niat jahat dalam kasus impor gula yang menjeratnya. Menurut saya, Tom Lembong tidak pantas ditangkap karena beliau tidak melakukan memperkaya diri atau korupsi, dan hakim yang harus menangkap yang menyuruh Tom Lembong melakukan impor gula. Evaluasi. Kami dengan penuh semangat membuat tugas kelompok ini. Semoga hasilnya memuaskan. Dengan begini, tugas ini resmi selesai. Semoga ini adalah hasil yang bagus. Terima kasih.
Pak, izin bertanya. Tadi dibilang Pak Tom Lembong melakukan korupsi. Padahal sebenarnya dia tidak memperkaya diri sendiri. Tetapi Cleo bilang dia memperkaya orang lain. Tetapi itu juga masih belum jelas. Itu masih opini. Coba tanggapannya gimana? Kemarin saat sedang mencari fakta, saya melihat berita bahwa Pak Jokowi sudah memberitahu bahwa dia yang melakukan dan dia yang menyuruh. Siapa yang mempunyai pertanyaan lagi? Sekian dari kelompok kita, terima kasih. Selamat pagi Pak Anjas dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang Bapak Tom Lembong. Menurut Endrio, meski Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri dalam kurung PN Jakarta Pusat menganggap putusan ini tepat, reaksi negatif dari masyarakat yang hadir di persidangan, tokoh masyarakat serta pegiat anti korupsi menunjukkan bahwa vonis tersebut tidak memenuhi, bahkan mengoyak keadilan masyarakat dalam kurung public sense of justice. Secara pribadi, ia pun menyatakan tidak setuju dengan putusan tersebut. Selanjutnya, Tom Lembong tidak bersalah atas kasus ini meski terima abolisi. Yang pertama itu karena Bapak Tom Lembong menjual gula kristal merah tak hanya tidak mengikuti SOP. Walaupun dibilang merugikan negara, tapi masih banyak orang yang bilang bahwa Tom Lembong juga menguntungkan negara. Presiden Prabowo telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan ini, termasuk dampak politik dan hukum yang ditimbulkannya. Keputusan presiden tersebut harus dihormati selama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Tom Lembong dinyatakan bersalah secara prosedural oleh pengadilan. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menyampaikan terjadi kerugian negara sebesar 578,1 miliar terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan dalam kurung Kemendak pada tahun 2015 sampai 2016. Sehingga perbuatan tersebut telah memperkaya beberapa pihak senilai 515,4 miliar. Tom Lembong menyebabkan kerugian negara sebesar 578 miliar. Opini pribadi, Indonesia disebut negara hukum, tetapi apakah bisa disebut sebagai negara hukum jika hukumnya sendiri saja bobrok? Pak Tom Lembong tidak bersalah, dia tidak merugikan negara, dia tidak mengambil uang negara 1 rupiah pun, tetapi ia tetap dibawa ke pengadilan dan dituduh bahwa dia merugikan negara. Ingat, ratusan kebaikan yang kita buat akan tertutupi oleh satu kesalahan, dan itu terjadi di Bapak Tom Lembong karena dia hanya tidak mengikuti SOP. Saya tidak setuju bahwa Tom Lembong dinyatakan bersalah, dan reaksi negatif dari masyarakat menunjukkan bahwa vonis tersebut tidak memenuhi, bahkan mengoyak rasa keadilan masyarakat. Saya juga tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri. Tom Lembong mewakili jenis figur teknokrat yang memiliki rekam jejak finansial dan intelektual yang kuat serta pernah menjalankan kebijakan publik di level eksekutif. Namun kasus hukum yang menimpa dirinya juga memperlihatkan tantangan besar dalam data
kelola dan pendidikan aturan. Apakah keputusan yang diambil berdasarkan kajian yang matang? Aku mau toilet dulu ya. Menurut saya, Tom Lembong tidak bersalah karena Tom Lembong belum tentu bersalah dalam kasus ini. Hukum di Indonesia masih lemah dalam menentukan pihak yang benar dan salah. Dan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi di Indonesia. Tom Lembong memang bersalah secara prosedural, tetapi memenjarakannya dengan pasal korupsi berat adalah presiden berbahaya karena bisa mengkriminalkan siapapun yang berani mengambil keputusan tanpa prosedur baku, meskipun tanpa niat jahat. Menurut saya Tom Lembong tidak bersalah, tetapi orang lain menganggap Tom Lembong itu bersalah karena yang tersangka di luar adalah Jokowi. Harusnya polisi harus mencari lebih dalam lagi. Menurutku, Tom Lembong tidak cukup divonis hanya 4,5 tahun karena Tom Lembong menyebabkan kerugian negara sebesar 578 miliar. Mungkin seharusnya divonis lebih lama. Meskipun begitu, Tom Lembong tidak membatas saat proses hukum dan menerima putusan pengadilan. Dan juga Tom Lembong korupsi bukan untuk memperkaya dirinya dan tidak mendapat keuntungan dari kasus itu. Tetapi meskipun begitu, Tom Lembong masih menyebabkan kerugian yang besar untuk negara. Presiden Prabowo telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan ini, termasuk dampak politik dan hukum yang ditimbulkannya. Keputusan presiden tersebut harus dihormati selama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Refleksi kelompok. Apa pelajaran dari kasus Tom Lembong sebagai warga negara dan warga dunia? Jawaban, kita sebagai warga negara, kita mempelajari bahwa kita tidak boleh untuk merugikan negara. Dan sebagai warga dunia, kita tidak boleh meniru sikap tersebut karena tidak boleh untuk kalian yang berada di negara lain. Apa kaitannya dengan ajaran Yesus dalam Matius bab 22 ayat 15 sampai 22? Jawaban, kaitannya adalah Tom Lembong itu korupsi, banyak duit sama kayak Tuhan Yesus, dia dijebak dalam bentuk duit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Tepuk tangan dulu. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan dengan Pak, izin bertanya Pak. Mengapa engkau bilang Pak Tom Lembong merugikan dan tidak merugikan warga? Pastikan merugikan dan warga bilang ada juga menguntungkan. Karena itu semua masih opini, belum ada fakta yang jelas dan juga bukti-bukti yang jelas. Jadi masih banyak yang beranggapan Tom Lembong itu bersalah dan juga tidak bersalah, korupsi dan tidak korupsi. Ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Anjas izin bertanya. Karena tadi kan di opini Alvaro tuh bilang polisi tuh mencari bukti yang lain yang mencari lebih dalam lagi. Apakah menurutmu ada lagi yang bisa jadi tersangkakan dalam kasus ini? Tidak, karena itu kan yang tersangka di luar kan Jokowi, terus yang disangka kedua kan Pak Tom Lembong. Jadi saya menegaskan untuk Pak Polisi untuk mencari lebih dalam lagi. Itu jawaban dari pertanyaan. Apakah masih ada yang lain? Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok 3. tepuk tangan. Cleo yang nanya ya. Tapi Cleo tidak mau mempertajam lagi. Memang kenapa harus Pak Jokowi dibawa-bawa namanya di sini? Dengarkan. Nah, justru yang bisa diperdebatkan itu opini. Kalau fakta itu nggak bisa diperdebatkan. Namanya fakta, kenyataan. Itu bedanya antara opini dengan fakta. Bicara dalam bab 1 bukumu itu tentang warga Indonesia dan dunia. Ada tema hak dan kewajiban, bangga kepadamu Indonesia dan warga dunia.
negara. Haknya itu mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan melalui hukum. Kewajibannya menaati hukum yang ada di Indonesia. Lalu aku bangga kepadamu Indonesia. Berarti kelas ini kelompok Alicia masih punya tanggung jawab. Yang lainnya dua kelompok aja sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up